Pedangdut Dewi Persik lagi-lagi menjadi sorotan. Kali ini pemilik goyang gergaji yang sempat ribut dengan para haters ini ramai jadi perbincangan setelah mengumumkan telah dilamar seorang pilot ganteng bernama Ruli. Tak main-main saat melamar Dewi Persik, Ruli langsung memberikan cincin mewah yang ditaksir seharga ratusan juta rupiah. Amin. Jadi Amin. aku sama Dewi ya kan udah berapa lama kita? 9 bulan. Ya. Segera. Dekatnya udah 9 bulan. Cepet om. Jadi aku ada rencana karena aku sayang sama Dewi, cinta sama Dewi. Mudah-mudahan Dewi terima aku untuk kita nikah rencananya. Makasih, aku dilamar. Ini bagus banget sayang. Aku butuh tahu bagaimana backgroundnya, seperti apa, kenapa dia bisa mau sama aku. Jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincer aku gitu. Jadi ngomong suka sama aku ke mami aku. Jadi kalau dibilang harus penjajakan, ya kan ini udah menjajaki, mengenal tapi tidak pacaran. Penjajakan dengan apa ya? Penjajakan dengan pacaran tuh beda. Kalau pacaran itu kan hari gini pacaran kalian sudah tahu seperti apa. Betul Mi, temanku suaminya pilot, corona juga nganggur di rumah. Nah gitu. Terus kalau jadi istri juga kalau bisa sih jangan suka memamerkan kekayaan suami. Tapi tak disangka, rupanya sosok pilot bernama Ruli yang melamar pemilik nama Dewi Muria Agung tersebut adalah sosok yang tak asing setidaknya bagi pesinetron Tessa Kaunang. Lantas apa yang membuat DP demikian mantan istri Angga Wijaya ini Kari Pisapa kepincut dengan pesona Ruli? Kan hari ini sekarang ini lagi penjajakan, lagi menyesuaikan dia bagaimana sayangnya ke aku seperti apa, terus bagaimana bentuk perhatiannya. Karena kan kita sama-sama gagal gitu. Kalau mengenai gosip yang beredar, aku tidak begitu peduli. Karena aku sendiri juga sering digosipin tanpa aku melakukan hal itu gitu. Dari para laki-laki yang aku kenal ini, baru Mas Ruli yang berani maju untuk ngomong ke ibu aku untuk jadiin aku istri. Nah terus gimana dong? Kita nggak langsung bahas tentang yang terlalu dalam ya. Intinya ini kita kan lagi penjajakan untuk mengenal satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan dia ada laki-laki yang punya niat baik, nggak niat pacari tapi niat nikahi, berarti bagus dong. Sejak saat itu, masa lalu Ruli pun seketika tergerai. Tim Gospot pun berusaha mengulik ihwal masa lalu Ruli pada mantan kekasihnya Tessa Kaunang. Mantan istri Sandy Tumiwa tersebut mengaku pernah berpacaran sejak tahun 2018 hingga pertengahan 2020. Tapi jalinan asmara itu kandas karena Tessa mengaku banyak ketidakcocokan dengan Ruli. Selain selalu merasa didikte, Tessa juga mengaku punya perbedaan prinsip termasuk beda keyakinan dengan Ruli hingga akhirnya jalinan asmara keduanya kandas. Ya sebenarnya saya pastinya ingin yang seiman. Karena ya pengalaman dari yang tidak seiman juga ternyata memang sulit, meskipun banyak orang yang bilang kan bisa ke Bali, bisa nikah di luar negeri apa segala, tapi ternyata nggak semudah itu. Waktu masa pacaran sama saya belum jadi kapten, lagi proses sekolah menjadi kapten. Jadi pada saat peresmian dia jadi kapten ya itu waktu sama saya. Gitu. Jadi kalau di bukunya dia pas ada peresmian apa namanya istilahnya sih kayak buku-buku foto-foto dia diangkat jadi kapten ya itu pasangannya sama saya. Pas momennya pas di situ. Ketika warganet mulai mengendus masa lalu Tessa dengan Ruli, DP kabarnya merasa tersinggung. Apalagi rumor miring seputar isu yang mendiskreditkan sosok Ruli sempat mencuat. Mulai diisukan kerap memanfaatkan pacar hingga berperanggah kasar. DP pun berusaha menepis reputasi masa lalu sang kekasih. Ia mengaku mengenal sosok pria berprofesi sebagai pilot itu sejak 6 tahun lalu. DP bahkan mengklaim jika Ruli tak hanya berprofesi sebagai pilot tapi juga pengusaha.
Bahkan sebagai bukti, sosok Ruli terpajang tengah foto dengan para barista coffee shop sembari mengenakan baju seragam pilotnya. Kalau sama Mas Ruli, banyak orang yang bilang begini, kalau sama si Kak TS itu kan sudah lama, udah 5 tahun yang lalu. Kenapa harus diungkit lagi di akun-akun gosip? Hati-hati, aku cuma bisa bilang gitu aja. Kalau kalian memberikan berita-berita yang menjatuhkan tanpa ada bukti, itu bisa pencemaran nama baik. Jadi aku sudah taruh beberapa akun-akun karena kan di situ bilang menelantarkan anak, di situ bilang macam-macam lah ya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan itu akun-akun, mereka dapat informasi itu dari siapa? Aku akan konsultasi dengan lawyer aku, begitupun dia untuk ya nggak apa-apa kalau mau buka-bukaan, ya nggak apa-apa juga. Jadi biar nggak sembarangan. Waktu itu ya karena kita memang saling berusaha untuk serius, jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa. Kita nggak ada kepikiran yang macam-macam, negatif-negatif gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain gitu ya, saya pikir saling support kok kita waktu itu. Jadi tidak dibilang berat di sebelah aja gitu, karena kayak yang tadi saya bilang bahwa dari keuangan, dari gaji, dia pun ya berusaha untuk saling memenuhi kok. Fair-fairan berarti ya, Kak? Iya, fair-fairan. Jadi tidak yang nebeng di saya aja atau saya yang nebeng di dia aja gitu, enggak. Semua sama-sama aja berjalan. Jadi janganlah kalian tuh menjatuhkan orang lain. Aku tidak bilang dia baik untuk aku. Aku cuma respect dan aku merasa bahwa dia itu laki-laki gentle lah. Setidaknya mau orang tuh punya masa lalu yang seperti apa, dia punya niat baik loh sama aku. Datang ke ibu aku, permisi mau kenal sama aku secara pribadi, secara pribadi, dan ingin menjadikan aku istri, bukan pacar ya. Nah kalau dibilang dia itu playboy, ya namanya pilot, pasti kalian sudah tahu dong, pilot itu gajinya seberapa, selalu dikelilingi oleh pramugari-pramugari. Terus kemudian laki-laki juga merasa punya duit. Pasti kalau bandel, ya kalau nggak bandel bukan laki-laki, bener gak sih? Ya kan? Kalau nggak bandel bukan laki-laki. Tapi balik lagi, kita perempuan apa nih? Jadi kan aku juga harus tanya, kayak gimana dan seperti apa kok bisa ada berita seperti ini. Itu wajib aku tanyakan dong. Orang mau nikahin perempuan kok. Nggak mungkin kalau aku tutup mata, tutup telinga. Aku juga nggak mau gagal. Dia bukan menelantarkan, tapi tidak bisa menghubungi anaknya. Karena dilarang sama istri pertamanya. Gitu. Kalau yang untuk istri kedua saya nggak tahu ya. Karena itu kejadian setelah saya. Dia bisa dari saya, dia nikah lagi gitu. Nggak pernah. Karena waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa, aksesnya nggak ada. Iya, gitu. Tapi kalau setelah itu bagaimana? Karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu. Gitu. Intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anak. DP mengaku kembali bertemu Ruli saat melakukan penerbangan di mana saat Ruli sebagai pilot maskapainya. Dari situlah cinta keduanya pun mulai bersemi. Lantas benarkah DP akan tetap melangkah ke pelaminan meski beragam isu miring menyertai sosok Ruli? Bagaimana pula reaksi Tessa saat Ruli diisukan akan menjadi pendamping DP? Dia tipenya kalau punya pacar, punya pasangan itu diajak nikah memang. Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak, belum. Karena waktu itu masih banyak trouble. Kalau nggak salah urusan dia sama mantan istri yang pertamanya itu belum selesai. Terus waktu itu juga ada kasus yang waktu bapaknya anak-anak mau berebut ke rumah lah gitu, yang kayak aduh ribet banget deh pokoknya. Jadinya udahlah kita pokoknya kalau udah benar-benar fix, udah benar-benar serius,
baru kita ngumumin kayak gitulah. Tapi kita nggak ngomong cinta-cintaan mah, karena memang kami nggak pacaran awalnya gitu. Terus dia pun juga biasa aja kayak sahabat temen aja. Tiba-tiba dia langsung bawa cincin. Terus kemudian laki-laki tersebut, maksudnya Mas Ruli, langsung melamar anak mama, mau dijadikan istri. Itu mah dia sih ngomong sama aku mah. Kalau mami aku bilang ya jalani dulu saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pingin serius sama aku. Terus ngapain dia ngelamar aku kalau nggak kepingin serius kan? Tapi kan semua harus dari aku pribadinya bagaimana. Aku kan juga harus bisa melihat. Aku pernah gagal dalam rumah tangga. Jadi aku juga harus bisa melihat ada keseriusan seperti apa dari pihak laki-laki untuk aku. Menurut aku laki-laki yang sudah bicara sama orang tua aku itu berarti sudah sangat serius sama aku. Jadi aku sekarang sebagai perempuan ya kita tinggal lihat, berdoa, istikharah yang terbaik dari Allah seperti apa.